Pemirsa, umat muslim di seluruh dunia tentu bercita-cita menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Namun apa daya karena terbentur oleh kuota tiap negara, tidak semua bisa berangkat walau biaya tersedia. Kondisi ini membuat antrean calon haji di Indonesia bisa mencapai belasan tahun lamanya. Tidak tanggung-tanggung, beragam cara ilegal ditempuh demi berangkat haji, termasuk menggunakan kuota negara lain seperti dari Filipina. Seperti apa modus praktik haji ilegal dan mengapa seakan banyak pihak yang menutup mata? Inilah News Story Insight. Kamis 18 Agustus 2016, publik dikagetkan dengan penangkapan 177 warga negara Indonesia yang hendak terbang ke Arab Saudi oleh petugas imigrasi Filipina di Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila. 177 warga negara Indonesia dari 13 provinsi di Indonesia ini ditangkap otoritas Filipina setelah diketahui menggunakan paspor haji Filipina yang terlebih dahulu dipalsukan identitasnya. Mereka dijanjikan akan diberangkatkan ke Tanah Suci dengan memanfaatkan kuota haji cadangan Filipina oleh pihak travel yang diduga ilegal. Terbatasnya kuota dan masa antrian haji yang panjang membuat 177 warga negara Indonesia dari berbagai daerah ini terbujuk rayuan travel haji yang mengiringi bisa memberangkatkan mereka tahun ini, alias tidak perlu mengantre bertahun-tahun. Praktek pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia melalui negara lain bukan kali ini saja terjadi. Kasus serupa pernah terjadi tahun lalu, di mana ada puluhan warga dari Parepare, Sulawesi Selatan yang juga bernasib sama. Praktek yang kerap dilakukan travel haji ilegal disinyalir sudah berlangsung lama. Lemahnya pengawasan travel penyelenggaraan haji oleh negara diduga menjadi penyebab terjadinya pemberangkatan jamaah haji secara ilegal. Kalau PIHK itu punya izin resmi, ada 3 sanksi di Kementerian Agama. Pertama, peringatan tertulis. Yang kedua, pembekuan. Yang ketiga, dicabut izinnya. Itu bagi PIHK yang punya izin. Sekarang bagi yang tidak punya izin, ya kan nggak mungkin bagaimana dicabut izinnya, wong dia nggak punya izin, apanya yang dicabut. Kalau tidak punya izin, artinya dia sudah melakukan tindak pidana. Kalau tindak pidana, ya maka dia berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sanksinya apa? Ya kurungan pidana atau denda atau apa. Ada ketentuan hukum kita terkait dengan pelanggaran pidana. 177 warga negara Indonesia yang ditangkap otoritas Filipina adalah korban dari praktek kegiatan ilegal yang terus terjadi di negara ini. Pihak kepolisian kini masih mengusut jaringan pelaku dalam kasus pemberangkatan haji secara ilegal lewat Filipina ini. Selain ibadah, musim haji adalah celah bisnis yang menggiurkan bagi segelintir orang. Mereka bahkan berani memberangkatkan haji lewat jalur ilegal. Lalu segurih apa sebenarnya bisnis naik haji ini? Seperti inilah kesibukan Umi Kalsum, pengelola travel haji saat musim haji tiba. Bersama karyawannya, Umi tengah menyiapkan perlengkapan keberangkatan jamaah haji. Tahun ini, hampir 200 calon jamaah haji yang diberangkatkan travel ini melalui jalur jamaah haji khusus. Sudah 6 tahun terakhir, travel haji yang dikelola Umi resmi menjadi penyelenggara ibadah haji khusus yang terdaftar di Kementerian Agama. Sebagai negara dengan umat muslim terbanyak, memberikan peluang bagi para pelaku bisnis ibadah haji. Indonesia masih menjadi negara penerima jumlah kuota haji tertinggi yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Musim haji tahun ini, Indonesia mendapat jatah kuota sebanyak 168.000 lebih. Jumlah ini belum termasuk kuota haji khusus yang jumlahnya di angka lebih dari 13.000. Dari segi ongkos haji, Indonesia sendiri menjadi negara yang terbilang murah biaya ongkos hajinya. Untuk satu orang yang akan berhaji, negara menarifkan minimal 33.900.000 lebih per orangnya.
Ongkos naik haji yang relatif masih murah dibandingkan negara lain ini membuat antusias masyarakat untuk berhaji sangat tinggi. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Saat ini diperkirakan ada sekitar 3 juta orang yang masuk daftar tunggu berangkat haji di seluruh Indonesia. Seperti apa, gurihnya seperti apa. Tempat yang paling mudah untuk mencari uang, ini jujur ya, tempat yang paling mudah untuk mencari uang adalah cukup mendirikan travel, nyewa ruko, bikin brosur, orang akan datang dengan sendirinya, membayar dengan ratusan juta, bahkan mungkin terkumpul miliaran. Bila tidak didasari dengan hati yang bersih, niat yang baik, maka tempat menipu itu sangat mudah di dunia travel itu. Saya melihat banyak juga teman-teman yang memulai dari nol, tiba-tiba di puncak jatuh dengan sendirinya. Ada alasan, ada banyak sebabnya. Di antaranya mungkin komitmen yang kurang. Terus di antaranya ya seperti itu tadi, mungkin melihat tergiur yang biasanya rekeningnya hanya berisikan ratusan juta, tiba-tiba puluhan miliar gitu. Ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi intinya ya, bahwa bisnis haji ini sangat luar biasa, berbahaya. Untuk ya. Berbahaya, masa. Menjadi berbahaya ya. Kenapa? Ya berbahaya bagi yang menyalahgunakan, itu sebenarnya bisa menjadikan pintu surga dan neraka. Ada banyak travel haji yang setiap tahunnya memanfaatkan kuota haji jalur khusus yang jumlahnya mencapai belasan ribu orang. Berbagai cara untuk memikat para calon jemaah haji dilakukan. Celakanya, tak jarang cara-cara ilegal pun ditempuh untuk meraup keuntungan semata. Pemirsa, untuk membahas maraknya pemberangkatan haji ilegal yang merugikan masyarakat, telah hadir bersama saya di studio anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Ahmad Soedi. Pak Soedi, selamat malam. Selamat malam. Pak, apa kemudian kritik dari Ombudsman, terutama penyelenggaraan haji di tahun 2016 ini? Sudah terkumpul dari pengaduan dari masyarakat? Ya, ada, tapi di berbagai daerah ya. Jadi kita secara statistik belum bisa dihitung, tetapi masalahnya sama. Jadi soal pemberangkatan, soal kayaknya hampir di fasilitas. semua Ya. haji mulai dari berangkat sampai di sana dari sampai tahun ke ke tahun sama saja gitu. Tapi saya kira berkaitan dengan yang disebut ilegal itu ya. Itu sebenarnya karena kuota yang tidak transparan ya, tidak diberikan penjelasan yang sejelasnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu. Ya, tidak memperoleh penjelasan sebenarnya kapan kami berangkat dan seterusnya. Kami pribadi ya, saya pribadi ingin mengusulkan agar haji khusus itu dihapuskan saja dengan cara menggunakan kuota yang ada di negara-negara lain. Jadi sebenarnya menurut Undang-Undang 13 tahun 2008 itu ada kemungkinan orang Indonesia ikut haji di luar negeri seperti yang di Filipina ini, tetapi persyaratannya harus tinggal selama 6 bulan gitu. Jadi sesuai dengan itu dan menggunakan paspor Indonesia. Oke, Bapak, kita akan bahas lebih jauh soal permasalahan haji, termasuk juga haji ilegal ini. Bagaimana juga kondisi penyelenggaraan haji mulai dari tanah air. Kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, praktek pemberangkatan haji secara ilegal tidak lepas dari peran Biro Penyelenggara Ibadah Haji yang kerap menggunakan jalur tidak resmi. Benarkah praktik ini sudah berlangsung lama? Seperti apa modusnya? Simak NSI sesaat lagi.